kita menyebut surah Quraisy ini surah Li'ila. Zaman dulu kan pokoknya nama surat itu, awal ayat itu disebut dengan namanya. Al-Baqarah ya Alif Lam Mim ya. Al-Fatihah ya Alhamdulillah. Padahal awalnya Bismillah. Surah Quraisy ini terdiri dari 4 ayat, termasuk dalam surah Makkiyah. Kalau saya bilang Makkiyah ini paham Bu ya? Apa? Turunnya di Mekah. Belum tentu, turunnya sebelum hijrah. Ada surat yang turunnya di Mekah, tapi karena turunnya setelah hijrah nyebutnya Madaniyah. Seperti surat Idza Jaa Nasrullah, itu turunnya di Makkah, tapi karena kejadiannya setelah hijrah maka digolongkan dengan Madaniyah. Kalau yang sebelum hijrah itu namanya Makkiyah. Surah Quraisy ini di urutan 106 dari mushaf yang ada. Jadi kalau kita sholat, yang terbaik adalah disesuaikan dengan urutan mushaf. Kalau misalnya rakaat pertama kita baca li'ila fi Quraisy, maka rakaat kedua yang dibaca ya adiknya. Adiknya banyak, Al-Ma'mun ada, Al-Kausar ada, sampai Qul a'udzu birabbin nas. Kalau rakaat pertama baca Qul huwallahu ahad, maka rakaat kedua ya Qul falak sama Qul nas. Kalau rakaat pertama udah Anas, ya usahakan jangan lah ya. Tapi kalau seandainya apalnya cuma itu ya lain. Kalau urutan mushaf yang ada di mushaf yang ibu-ibu pegang itu di urutan ke 106 dari 114 surat yang ada. Kalau turunnya, urutan turunnya turun yang ke 29, itu urutan turunnya. Kemudian surah Quraisy ini terdiri dari 17 kalimat atau kata kalau dalam bahasa Indonesia, dan terdiri dari 73 huruf. Kenapa ulama sampai menghitung per huruf? Karena nilai atau pahala bacaan orang membaca Quran itu hitungannya per huruf, bukan per surat, bukan per ayat. Berarti kalau tadi ibu baca Quraisy ini 2 kali, berarti 73 kali 2. Berarti berapa? 146 ya. Kalau ikhlas, insya Allah ikhlas lah ya. Ikhlas. Ibadah yang ikhlas gak ikhlas dapat pahala itu sholawat. Walaupun ibu sambil ngegerendeng, sholawatan ada pahalanya. Sholawatan sambil ngegerendeng ada contohnya, ada umpama di sini punya grup itu enggak yang ini loh? Enggak punya. Kalau umpama punya grup ini yang marhabanan apa namanya? Entah marawis entah apa namanya. Qosidah. Diundang, yang undang rumahnya jauh. Udah begitu nyampe sono ternyata rumahnya sempit, enggak ada terpal enggak ada tenda, akhirnya ibu panas-panasan. Sambil mukul itu ya selawatan sallallahu, tapi ngegerendeng panasnya. Insya Allah nilai pahalanya tetap ada. Ikhlas gak ikhlas, kalau orang bersalawat itu nilai pahalanya ada. Nah kemudian yang dalam surah Quraisy ini terdiri dari 17 kalimat dan 73 huruf. Dan di antara kebiasaan di antara sahabat dulu, di antaranya Umar bin Khattab, itu beliau sangat senang baca surat ini. Sehingga beliau setiap maghrib, sholat maghrib, ya kalau makmum sih nggak baca ya, ketika beliau imam, ketika beliau jadi khalifah kan jadi imam. Karena dulu presiden itu merangkap imam besar. Misalnya di sini ya RW merangkap imam masjid.
RT merangkap imam musola. Dulu begitu. Lah sahabat Umar itu ketika beliau jadi imam, maka yang paling senang dibaca oleh beliau rakaat pertama baca At-Tin. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil. Apal? Hafal. Alhamdulillah. Kemudian di rakaat yang kedua yang beliau baca itu langsung 2 surat, yaitu surah Al-Fil dan surah Quraisy. Al-Fil itu yang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Kemudian langsung sambung langsung sambung li ila fi Quraisy. 1 rakaat baca 2 surat. Dalam 1 rakaat baca 1 ayat boleh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar, kan 1 ayat ya. Iya. 1 ayat kan ada yang cuma 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4, ada yang 5. Yang 1 huruf tadi Nun, Qaf, Shad, boleh. Cuman kalau sholat ngimami yo bukan nggak boleh, cuma nanti makmumnya pada ngerasani. Ngerasani kok ngomongin. Ya Allah, imam bacanya gitu amat. Atau yang 2 ayat 2 huruf Yasin. Tapi kalau terawih seneng kali ya? Iya kalau terawih gitu loh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Nah, mungkin, yo nggak tahu. Mungkin bisa jadi. Atau yang 3 huruf alif lam mim, 3 huruf. Atau yang 4 huruf alif lam mim shad, 4 huruf. Atau yang 5 huruf kaf ha ya ain shad. Kan yang penting 1 ayat. 1 ayat boleh, 5 ayat boleh, 1 surat boleh, 2 surat boleh, sampai khatam kalau kuat ya boleh. Kalau Rasulullah dalam sholat malam pernah ada seorang sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani. Ini yang keterangannya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hudzaifah itu penasaran Rasulullah itu kalau sholat malam kayak apa sih. Akhirnya begitu Rasulullah sholat, karena kamar beliau dengan mihrab itu kan mepet kan, dengan mimbar ya. Begitu keluar, Hudzaifah itu melihat dari kejauhan dari belakang, sambil beliau ngikutin Rasulullah takbir, ikut takbir. Rasulullah itu bacanya walaupun tidak kenceng tapi bisa didengar oleh orang di belakang. Oleh Hudzaifah, wah, baca Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Hudzaifah, paling 100 ayat juga ruku. Ternyata enggak. Sampai selesai. Begitu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masih, terus sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Hudzaifah yang di belakang yang ngintip sambil ngikutin, paling ruku. Udah 286 ayat kok. Ternyata enggak, nyambung Ali Imran. Habis Ali Imran yang 200 ayat nyambung An-Nisa 3 surat. Itu hampir 6 juz dalam 1 rakaat. Kita 6 juz 6 bulan belum kelar Bu ya. 6 juz 6 bulan. Ini 1 rakaat 3 surat tapi isinya hampir 6 juz. Lah kita 3 surat ya bisa, cuman kulhu, kul falak, kunas. Ya sama kan 3 suratnya ya. Iya sama. Lah surah Khalifah Umar Ibnul Khattab ketika beliau sholat maghrib dan ngimami, yang banyak dibaca oleh beliau kalau sholat maghrib yang pertama At-Tin, kemudian yang kedua Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kemudian disambung surat yang kita ngaji ini yaitu li'ila fi Quraisy. Kemudian fadilahnya atau faidah dari surah Quraisy ini disebutkan dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Penulisnya
Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus. Beliau mengutip makalah begini: Man qara'aha, siapa yang rajin membaca surah Quraisy ini, zala hammuhu, maka Allah akan menghilangkan hammun. Hammun itu seperti kayak penutup doa itu loh, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ham itu artinya susah, sedih, khawatir, takut, pokoknya yang sejenis itulah. Rata-rata kita ini kan punya ketakutan, kekhawatiran ya. Sebabnya ya macam-macam. Yang sehat takut sakit, yang punya penghasilan takut kurang, yang punya suami takut yang punya anak takut apa, yang punya anak. Loh, kekhawatiran terhadap anak itu kadang lebih besar loh daripada kekhawatiran terhadap yang lain ya. Apalagi misalnya ibu yang anaknya tinggal di jauh. Umpama ibu tinggal di Jakarta, anak tinggal mah di Surabaya atau di mana. Begitu ada kabar di Surabaya itu ada musibah, panik. Padahal itu bisa jadi wong Surabaya itu kayak Jakarta begini luas. Kayak kasus emak saya. Waktu Pelumpang kebakaran ini. Pertamina jeblok. Itu seingat saya kan saya lagi ngajar di Cipucang 2 malam Sabtu. Itu saya lagi ngajar, HP itu bunyi terus. Saya lihat, emak nelpon. Ada kali 10 kali mah. Begitu habis sholat isya, kan habis maghrib, sholat isya saya telepon balik, langsung ngomongnya kayak orang khawatir, deg-degan itu. Katanya di Priok kebakaran. Katanya kamu kalau malam Sabtu kan ngajar di Priok, gimana? Padahal ya jauh ya. Apalagi rumah saya Bekasi. Ya dia hanya tahu kalau malam Sabtu saya ngajar di Priok lah. Melihat di TV ada Priok kebakaran dan korbannya banyak, padahal jauh. Orang tua udah khawatir, takut. Lah kita ini kan kekhawatiran terhadap anak itu kan ya luar biasa ya. Cucu naik sepeda, weng. Dia mah anteng aja, kita yang takut tuh. Pelan. Dia mah anteng aja, kita yang takut. Yang anak lu umur 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Kalau naik sepeda kan kita orang tuanya yang deg-degan. Dia mah anteng aja. Nah, kekhawatiran itu macam-macam sebabnya. Lah orang yang membaca surah Quraisy ini insya Allah rasa takut, rasa khawatir itu dihilangkan oleh Allah. Kemudian wa huznuhu wa waswasatuhu, hilang sifat waswasnya. Was-was itu kayak ragu-ragu itu. Ibu udah keluar rumah ragu-ragu, tadi kompor udah dimatiin belum ya, balik lagi. Udah keluar rumah, tadi udah air udah dimatiin belum? Kok rumah udah dikunci belum? Ini kunci saya bawa, jangan-jangan belum dikunci, cuma dibawa doang. Kadang jauh-jauh sampai balik, begitu sampai rumah, udah. Namanya was-was. Sering ya? Kadang udah keluar rumah ya, balik lagi. Itu penyakit, tapi bukan penyakit fisik, penyakit hati dan penyakit pikiran. Was-was, orang kadang habis wudhu was-was, tadi wudhu saya sah kok enggak? Sehingga sering saya pernah menjumpai orang wudhu itu enggak kelar-kelar. Nawaitu wudhu, kumur lagi, nawaitu wudhu, keluar lagi. Lah ini orang was-was. Orang sholat, kalau saya punya teman, ya teman akrab mulai dari SD, ya sampai kerja di Jakarta, sampai dia balik buka usaha di kampung, saya tetap di sini. Itu kalau sholat, padahal udah saya omongin berkali-kali. Dia tuh kalau sholat, usolli, ulangi lagi, usolli, ulangi lagi, usolli. Sampai teman-teman dulu, teman sekolah, teman kerja manggil dia usolli. Kebetulan namanya Ali. Ayo usolli, ayo makan. Ya karena kalau sholat, sholli fardul maghribi, ulangi lagi, sholli. Saya bilang, udah langsung bus gitu. Enggak, belum plek, kata dia. Itu was-was. Yo kalau sholat raweh yo repot. Baru sholli, imamnya udah rukuk.
usolli. Imamnya udah bangun, repot. Itu namanya was-was. Ya temen akrab sampai sekarang masih sering teleponan ini. Teman akrab dari SD. Kalau TK beda sekolah nih. Dari SD sampai sekolah sampai lulus ke Jakarta kerja bareng, dia manggilnya usolli. Ya sampai sekarang saya manggil dia usolli. Ya gitu. Usolli. Ya Allah, kata dia belum pas. Kalau saya mah pas gak pas, insya Allah Allah Maha tahu. Allahu Akbar. Lah kalau imam kalau gitu kan repot ya. Soli, makmum udah mau takbir gak jadi lagi. Kata makmum, woi cepetan. Gak kelar. Itu penyakit was-was. Selain yang umum sering kita dengar, untuk menghilangkan was-was, ayat Quran itu ya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Nah, dari keburukan was-was yang masuk di sini. Lah untuk memperkuat itu, sering-seringlah kita baca liila fi Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'aha ala mat'umin. Dan siapa yang membacakannya di makanan, yes, disembur lah ya. Tapi jangan ntar muncrat semua ya enggak. Cukup pokoknya dibacakan di depan makanan yang kita makan. Alhaballahu madarratahu. Allah akan menghilangkan kemadharatan dari makanan itu. Nah, kesehatan kita ini kan faktornya salah satunya kan dari makanan. Tapi kalau kita sudah tahu kalau makanan itu berbahaya buat kita, ya jangan dipaksa. Wah, ntar saya bacain di Ila fi Quraisy juga hilang. Bukan begitu. Maksudnya makanan yang kita tidak tahu apakah ini baik atau enggak buat badan kita. Nah, sebelum makan biar terhindar dari keburukan makanan itu. Waktu dulu kita nggak bisa beli makanan itu, sekarang bisa beli ganti nggak boleh. Ya kan? Dulu makan daging, makan ayam itu nunggu kalau tetangga hajatan. Membaca doa makan itu mengharap keberkahan. Keberkahan itu adalah efek sesudah makan. Berkah makanan itu terlihat sesudah makan. Yang namanya berkah itu kan ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan dari apa yang kita kerjakan. Kita kerjakan kan makan, minta berkah biar makanan ini berkah. Lah dilihat nanti setelah makan, apakah ibadahnya makin semangat, apakah kerjanya makin semangat atau malah ngantuk. Habis makan loh ngantuk. Nah iya. Wah, kalau habis makan justru malah kebaikan-kebaikan tertunda. Ngerjain kerjaan rumah itu kan ya kebaikan kan. Terus mungkin kalau pagi tidur kalau bisa ya jangan lah ya. Katanya kan gula darah tinggi. Siang loh mama, siang ibu selesai masak jam 11 atau jam berapa. Lah habis makan kenyang malah. Ya kalau tidur sih bagus, begitu duhur bangun. Maksudnya kekenyangan duhur nggak kedengeran. Senin jadwal ngaji nggak berangkat gara-gara. Jadi keberkahan makanan itu lihatnya setelah makan. Dalam Islam orang makan itu kan patokannya 3 ya. Patokannya 3. Halalan, thayyiban, wala tusrifu. Halalan, makanan itu halal kok enggak? Itu yang pertama. Halal, ayo monggo silakan. Tapi thayyiban, baik. Kalau yang punya penyakit asam urat, punya kolesterol, makanan buat orang lain mungkin baik, tapi buat kita belum tentu baik. Ya kalau yang jeroan gitu ya, kata saya enak. Di umur saya sekarang belum terasa, tapi mungkin di ibu ada yang makan misalnya ada sedikit aja kecampuran, udah kerasa. Emping itu kata orang pahit, tapi bagi saya enak. Pahit itu kalau berhenti, kalau lanjut mah nggak pahit. Bener Bapak. Nah, kan? Cuman saya dulu ya bukan saya
Saya punya temen itu pernah makan soto kan, kalau beli soto itu kan empingnya langsung dilelepin kan namanya. Dia nggak ngeh, langsung pokoknya dimakan. Nggak nyampe setengah jam. Kolesterol apa-apa, pokoknya kumat apa-apa. Samurat. Makanan itu baik buat saya, tapi nggak baik buat dia. Lah dalam Islam itu patokannya thayyiban. Thayyiban ini ukurannya bukan agama, ukurannya badan kita masing-masing. Menurut ibu makan kalau pedes enak ya? Enak. Kalau kata saya nggak enak. Kemarin sore apa kapan saya beli bakso sambalnya kecemplung, saya tuker. Ya alamat nggak kemakan. Bang, tuker. Lah kenapa Pak? Penyakit apaan? Sambel. Kejadi. Ya udah Bang, buat ntar saya makan. Thayyiban buat ibu, tapi nggak thayyiban buat saya. Kalau itu makanan pedes. Lah terus yang ketiga patokannya wala tusrifu. Halal monggo, thayyiban monggo, tapi tetap wala tusrifu, jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan pasti bikin penyakit. Ini loh, katanya nggak ada efek apa-apa ya. Tapi kalau berlebihan tetap jadi penyakit. Ya kalau segelas begini sih nggak apa-apa. Coba sebaskom. Ya jadi penyakit kan. Ya walaupun itu katanya air putih nggak ada efek apa-apa, tetap kalau konsumsinya berlebihan. Bahkan dulu pernah dengar cerita ada orang jantung kerendam apa-apa ya. Pernah dengar ada ya? Gara-gara kan berlebihan minum ini dalam waktu yang tidak tepat. Di waktu yang tidak tepat ya. Entah mungkin dia dalam kondisi apa minum. Nah, dalam Islam orang berkonsumsi itu patokannya 3 tadi. Halalan, thayyiban, wala tusrifu. Yang halal, yang baik dan jangan berlebihan. Biar enak, halal, baik, tapi kalau berlebihan tetap jadi penyakit. Apa aja kalau berlebihan jadi penyakit? Jadi mudarat. La wa man qara'aha, dan siapa yang membaca surah Quraisy ini di depan makanan, maka Allah akan menghilangkan kemadharatan dari makanan itu. Tapi ya tadi kalau kita udah tahu kalau itu bawa madharat ya jangan dipaksa. Mentang-mentang ntar bacain surah Quraisy juga hilang, nggak bisa. Allah itu tetap menerapkan hukum sebab akibat. Kemudian wa amina minal khauf, dan Allah akan menghilangkan rasa mengamankan dia atau menyelamatkan dia minal khauf, dari rasa khawatir. Seperti di bacaan ayatnya kan, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Akan ditumbuhkan dalam diri orang tersebut rasa aman, tentrem, adem, ayem. Wa kafa syarrul wa kufiya syarrul asrari wa kaidihim, dan dijaga oleh Allah dari orang-orang yang mau berbuat jahat. Seperti dalam surah Al-Falaq, min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang-orang yang mau berbuat buruk atau berbuat jahat. Itu pada makalah yang disampaikan Al-Imam Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus. Tapi itu makalah, bukan hadis. Kalau hadis kita wajib untuk percaya. Kemudian dalam surat ini memakai nama Quraisy. Quraisy itu nama suku. Suku yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari suku itu. Kenapa yang dipilih suku Quraisy? Padahal banyak suku yang ada dalam Quran. Yang diabadikan dalam Quran itu pokoknya orang-orang yang tidak nanggung. Kalau baik kelewatan baiknya, kalau jahat kelewatan jahatnya. Baik kayak Nabi Muhammad, ya, yang jahat kayak Fir'aun, Abu Lahab, Qarun. Lah orang juga begitu.
Orang di masyarakat itu yang dikenal luas itu orang yang tidak nanggung. Kalau orang nanggung mah nggak dikenal orang. Iya, pokoknya yang kalau kaya banget, kalau miskin banget. Lah itu dikenal orang tuh. Yang mana sih? Itu orang rumahnya lantai 6. Lah iya kan, nyarinya gampang kan? Atau mungkin sebaliknya yang paling kismin, yang rumahnya RSSSSSS-nya banyak. Rumah sangat sempit sampai selonjor saja susah. S-nya berapa tadi itu? Banyak ya. Rumahnya sempit banget, mau nyelonjor aja susah. Ya kalau tidur motornya ya situ dikelonin motornya. Kompornya ya di situ, kalau mau masak kompornya dikeluarin. Motornya dikeluarin. Lah iya. Dalam Quran itu begitu. Orang yang nanggung gak dikenal, tapi yang baik kelewatan baik, yang jahat kelewatan jahat. Lah di pergaulan kita kan begitu ya. Yang kebanyakan ngomong sekalian tuh dikenal banget tuh. Tuh yang orangnya ngomong mulu. Atau yang kebangetan pendiam. Pokoknya kalau ditawar-tawarin cuman kalau cocok ngangguk, kalau enggak geleng-geleng. Lah itu terkenal tuh. Siapa sih? Tuh yang orangnya diem aja. Kalau ditawarin sekiranya gratis ngangguk, sekiranya bayar geleng-geleng. Terkenal. Dalam Quran ya begitulah. Suku Quraisy ini dulu termasuk suku yang istimewa dibanding dengan suku-suku yang lainnya. Di antara keistimewaan suku dari bangsa Quraisy ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah bilang begini, Allah mengutamakan atau memberi istimewa khusus pada bangsa Quraisy karena ada 7 hal. Yang pertama, inni fihim, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, fihim itu berada di tengah-tengah atau berasal dari suku Quraisy. Kebanggaan. Kita pun ya begitu ya. Kita loh. Misalnya kayak saya orang Jawa, ada tokoh orang Jawa yang jadi orang hebat, pasti ya ikut bangga. Ibu misalnya orang Bandung, kemudian ada tokoh orang Bandung yang sampai terkenal ke seluruh dunia kan. Orang mana sih itu? Orang Bandung, sekampung sama saya. Padahal ya perjalanan masih setengah hari, bilangnya sekampung. Bangga, ada kebanggaan, tetap rasa kesukuan, bangga itu ada. Yang orang Jakarta misalnya, ada tokoh-tokoh Betawi yang istimewa, pasti orang Betawi itu. Ya itu mana aja di bangsa Arab ya begitu. Dan Rasulullah termasuk yang salah satunya, ini sesungguhnya aku fihim, itu orang yang ada atau terlahir dari suku Quraisy. Kemudian yang kedua, al-khilafatu fihim, kepemimpinan atau khalifah itu dipegang dari bangsa Quraisy. Rasulullah Quraisy, kemudian pelanjutnya khalifah khulafaur rasyidin itu semua dari bangsa Quraisy. Kemudian yang ketiga, al-hijabatu fihim, orang yang berhak untuk menjadi, kalau bahasa orang sini, juru kunci Ka'bah. Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai mungkin akhir zaman, yang berhak untuk megang kunci Ka'bah ya dari suku Quraisy. Dari suku Sunda nggak bisa, suku Jawa ya nggak bisa. Misalnya daftar ke sono gitu, ya kalau hanya jadi asisten, mungkin tukang nyapu-nyapu, tukang ngelap-ngelap ya bisa. Tapi kalau yang kepala megang itunya, otomatis sudah turun-temurun dipegang oleh orang Quraisy. Ya mungkin kalau di Jakarta itu harusnya yang jadi pimpinan di Monas sono ya orang Jakarta gitu ya. Yang di Ancol gitu seharusnya ya orang Jakarta. Ini malah kadang malah orang mana? Lah ya mungkin ya harusnya kan begitu ya. Ya mungkin di Bandung apa gitu ada sesuatu yang membanggakan ya yang megang ya orang Bandung, kan harusnya gitu ya. Harusnya. Cuman ya wallahu alam lah ya. As-siqayatu fihim. Yang keempat,
Di antara istimewanya bangsa Quraisy itu adalah as-siqayatu fihim, yang menjadi pelayan atau penjamu para tamu Allah yang haji maupun yang umroh. Ya selalu dari bangsa Quraisy. Kemudian yang kelima, nusiru alal fil. Bangsa Quraisy ini pernah ditolong oleh Allah dari serangan tentara gajah, yang nanti dibahas di surat berikutnya, yaitu surah Al-Fil. Peristiwa besar yang bertepatan dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentara gajah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfim ma'kul. Bangsa Quraisy pernah diserang itu, tapi diselamatkan oleh Allah hanya dengan diutusnya ababil, burung ababil. Entah kalau sekarang itu burung apa, wallahu a'lam. Burung tilang apa burung dara, ya mbuh gak tahu. Kemudian yang keenam, abadullah sab'a sinin lam ya'buduhu ahadun ghairuhu. Bahwa bangsa Quraisy nanti ketika Dajjal datang, semoga kita nggak ketemu, karena kalau ketemu bahaya. Apalagi kita ini Muslim Indonesia kan Muslim kagetan ya. Muslim kagetan langsung percayaan kalau ada apa-apa, belum cross check, belum tabayun langsung percaya. Nah, apalagi nanti yang datang Dajjal yang konon kalau kita baca dalam keterangan hadis-hadis orangnya luar biasa. Apa yang tidak mungkin, kata Dajjal, bisa jadi mungkin. Satu wilayah yang kena paceklik, nggak kena hujan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kalau kata Dajjal hujan. Lah kita kalau melihat yang begitu kan langsung ngikut. Misalnya, Pak Dajjal, saya udah lama nggak punya duit, minta berapa? 100 juta. Oh langsung ngintil kan kita ya. Oh kita loh umpama ini jadwal ngaji hari Senin. Kemudian ada teman yang ngajak, Bu ayo ikut saya. Hari ngaji, nggak usah ngaji, pokoknya pulang tak ada transport 100. Itu aja yang ngaji saya yakin tinggal MC-nya sama berapa orang ya. Iya. Lah kalau perlu malah pengajian diliburin ya. Ustaz, ngajinya libur, ada apa? Ada acara di luar. Apalagi yang datang nanti Dajjal. Maka ya moga-moga kita nggak ketemu. Maka dalam doa tahiyat yang sering kita baca itu, adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masihid Dajjal. Ya Allah, jauhkan dari fitnahnya Dajjal. Ya kalau keterangannya sih katanya matanya atu di tengah. Kemudian di sini ada huruf kaf fa ra katanya. Tapi ya moga-moga nggak ketemu gitu aja. Kalau ketemu takutnya kita malah berubah iman Islamnya, waduh bahaya. Bahaya. Kemudian yang nomor 7, wa nazalat fihim suratun minal Qur'an. Diabadikan nama Quraisy ini dalam Al-Quran. Ini termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada suku Quraisy. Maka kalau keistimewaan begini ini tidak disyukuri, wah bahaya. Nah terus kita yang bangsa Indonesia, kita Indonesia juga diberi keistimewaan banyak, yang mungkin bangsa Arab pun tidak ada. Bangsa Arab itu sangat mendambakan, makanya kalau surga itu selalu digambarkan dengan tajri min tahtihal, bahwa keindahan menurut bangsa Arab itu ada air yang mengalir di bawah-bawah tempat tinggal kita. Nah kita orang Indonesia ada air mengalir kan biasa aja ya. Bahkan malah kadang kalau musim bulan Januari, bulan Februari, musim banjir kan tajri min tahtihal anhar ya. Di bawah, kadang kalau dulu seminggu enggak kering-kering. Yang diberikan bangsa oleh Allah
ke bangsa Indonesia ini mungkin nggak diberikan ke bangsa lain. Apa aja kalau dilempar jadi tanaman, jadi makanan. Tongkat aja jadi tanaman ya, kata Koes Plus ya. Lagunya Koes Plus itu, iya kan? Apa lagunya itu? Kolam susu. Nah iya, tongkat jadi tanaman. Jadi Arab tanaman jadi tongkat. Misalnya tanaman itu dibawa dari sini, taruh di sono, ditanam lagi jadi tongkat. Nah kalau di sini tongkat jadi tanaman. Apa aja bisa jadi bahan sumber rezeki. Nah masing-masing bangsa, masing-masing negara ya tentu ada istimewanya. Hanya mungkin keistimewaan yang berbeda-beda, termasuk dari suku Quraisy ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa, Bu? Oh nggak kelihatan jamnya ya? Baru setengah 3, Bu. Baru setengah 3, masih lama berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mulai kita ngaji isinya, mulai dari tadi kan udah kita bahas tentang seputar surah Quraisy, kemudian istimewanya, kemudian fadilahnya bangsa Quraisy. Dan kopi juga baru datang loh ya. Alhamdulillah. Dungane tambah ganteng loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, li ilafi Quraisy. Karena kebiasaan dari bangsa Quraisy. Apa kebiasaan bangsa Quraisy itu? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Mereka itu selalu rihlah. Rihlah udah menjadi bahasa Indonesia ya, sering kita dengar. Rihlah itu perjalanan. Karena mayoritas bangsa Quraisy itu pedagang, pebisnis. Mereka di musim dingin keluar dagang, musim panas yo keluar. Artinya orang-orang Quraisy itu pedagang-pedagang yang cerdas. Dan pedagang-pedagang yang cerdas itulah yang mereka yang akan sukses. Kalau musim panas ya enaknya jualan es, ya. Kalau musim hujan jualan bakso. Lah ini musim hujan jualan es. Lah orang Quraisy itu termasuk bangsa yang cerdas dalam berbisnis. Maka rihlatash syita'i was-shayf. Lah karena Allah memberikan kecerdasan yang luar biasa itu, perintah Allah falyabudu rabbahadzal bait. Maka menyembahlah, beribadahlah kepada Allah yang mempunyai bait. Bait itu rumah, artinya Ka'bah. Ini memang tekstualnya untuk bangsa Quraisy, kontekstualnya ya untuk kita. Kalau kita orang Indonesia, orang Indonesia, kamu udah dikaruniai negara yang apa itu? Gemah, ripah, loh, jenawe, kerto tentrem, karto raharjo. Yang orang Betawi ya nggak tahu. Apa ya? Negara yang subur, makmur, mana aja asal ditanemin apa aja numbuh. Dulu katanya kurma nggak bisa ditanam di Indonesia, sekarang bisa. Apa aja bisa. Maka wahai orang Indonesia, falyabudu, maka beribadahlah. Ibadah itu tanda syukur. Jangan sampai negara yang subur, makmur ini malah rakyatnya kismin. Kalau bahasa orang tua dulu, jangan sampai ada ayam mati di lumbung padi. Nah, kan nyatanya ya banyak ya. Orang Indonesia yang katanya negaranya subur, tapi katanya ya malah sampai pada lari ke luar negeri untuk nyari penghasilan, penghidupan. Karena mungkin banyak dari kita ini yang kurang syukur, masih cap-cep. Bu, gimana? Gimana suaminya? Aduh, cap-cep, kurang syukur itu berarti. Masa sih? Coba ntar kalau ditanya, Bu, gimana kesehatannya? Aduh, ini udah ada terapi ke sono, udah kemarin ke sono 2 juta, sini 1,5. Belum ada perubahannya, masih begini. Kurang syukur itu. Bukan nggak syukur tapi kurang non. Iya, ya kan contoh gampangnya kan gitu.
Masa contoh di sini kan repot, kan? Gampang begini. Lah kalau alhamdulillah, misalnya gimana Bu? Kakinya, alhamdulillah. Itu walaupun sakit, misalnya biasanya sholat berdiri kok cuma duduk, pahalanya sama dengan berdiri. Seandainya misalnya kakinya nggak bisa jalan, tetap di rumah, nggak bisa ngaji, maka sama dapat pahala seperti orang yang bisa berangkat ngaji. Asal penyakitnya itu tidak di tadi itu loh, yang cap-cap itu loh, ngeluh, wes pokoknya alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kelihatan mukanya itu gitu loh. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah iya makanya apalagi seandainya diturutin loh karena nggak kuat, ya wes di rumah. Kan ada hadis yang panjang bahwa ketika hamba Allah itu diuji sakit, maka dalam sakitnya itu ia akan bisa memperoleh pahala sama seperti dulu saat sehat. Dulu sehat umpama sholatnya berdiri, begitu sakit duduk. Dulu sehat dia bisa silaturahmi ke sono, begitu sakit nggak bisa. Begitu dulu waktu sehat dia sering Senin hadir ngaji, begitu sakit nggak bisa. Maka dalam sakitnya itu kegiatan yang dulu waktu sehat dijalani, maka pahalanya tetap bisa diraih dengan catatan dalam sakitnya itu ia tidak ngeluh, tidak menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Allah. Allah ini gimana sih? Saya mau ngaji kok gak dikasih sembuh. Ini Allah gimana sih? Saya mau sholat biar bisa berdiri kok enggak? Loh, Allah gak maksa untuk berdiri. Wes pokoknya gak bisa berdiri yo, duduk, gak bisa duduk, rebahan, gak bisa rebahan, isyarat. Yang penting matanya masih bisa kedip-kedip. Lah kalau matanya udah gak bisa kedip-kedip, ya wes gantian, sholatin. Kalau masih bisa sholat di belakang imam, kalau nggak bisa ya di depan imam. Ya iya kan? Kalau masih bisa sholatnya di belakang imam, kalau nggak bisa depan. Kalau masih bisa itu di belakang imam ya berdiri, kalau nggak berdiri duduk. Kalau nggak bisa ya wes rebahan di depan imam alias disolatin. Kalau masih bisa jalan ke masjid, jalan. Kalau nggak bisa ntar digotong. Gotong sama tetangga kanan kiri. Kalau tetangga kanan kiri nggak kuat, ambulan. Ya kan? Kalau masih kuat, jalan dari rumah ke masjid. Kalau nggak kuat nanti digotong. Ya, kalau iya kan dibawa ke masjid dulu. Disolatin. Lah kalau bisa di belakang imam berdiri atau duduk. Kalau nggak bisa, rebahan depan imam dah. Beres. Lah gimana lagi? Mau banyak nyatanya di antara kita ini mau ke masjid nunggu digotong. Disuruh di belakang imam nggak mau, maunya rebahan di depan imam. Makanya orang begini nih langsung dianterin ke Budi Dharma. Jangan dibawa pulang lagi. Lah iya, wes biar cakep kayak apa kalau dibawa pulang lagi. Langsung dinyanyiin nama Roma Irama. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja. Lah iya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan rizki kepada kita. At'amahum min ju' yang memberikan makanan atau menghilangkan dari rasa lapar. Lah bukannya kalau kita kerja nggak dapat loh. Nyatanya banyak orang yang kita lihat kayaknya nggak bekerja ya tetap makan. Ayo. Yuk karena yang ngasih rezeki Allah. Kayaknya loh kita lihat kayaknya nggak kerja tapi kok yo orang kondangan yo ikut kondangan, orang makan kok ya ikut makan. Jajan yo jajan, itu duit dari mana yo mbok? Loh rezeki itu memang rahasia. Muni. Kalau kita butuhnya banyak, dikasih rezekinya banyak. Tapi kalau butuhnya dikit, dikasih rezekinya dikit. Mungkin orang yang umpama warung, umpama contohnya warung. Kalau kerja kan gajinya segitu-segitu aja. Umpama dia warung, ketika anaknya itu misalnya 4 sekolah semua, SMA, SMP, SD, TK. Itu kan lagi
biaya lagi kenceng-kencengnya ya, kecuali kalau sekolah yang negeri ya, katanya nggak bayar ya. Anak saya sekolahnya swasta semua masalahnya. Lah itu kalau lagi butuh banyak, dikasih banyak. Tapi nanti begitu anaknya ibu ini udah selesai sekolah semua, udah pada nikah semua, udah rumah tangga masing-masing, warung tetep ya warung itu tadi loh. Tapi penghasilannya jauh. Mungkin ibu udah rasain lah ya. Dulu waktu umpama umur 40, 45 itu kan beban hidup lagi berat-beratnya ya. Tapi kok ya ada aja ya. Yumboh kita dibela-belain kontak panting nggak karuan, yang penting ada. Tapi begitu udah selesai semua tuh, dulu umur segitu fisik sehat, wong karena bebannya lagi berat. Begitu bebannya udah ditaruh, lo mulai bu ya sakit kaki, mulai sakit. Wah karena udah nggak ada beban, pinggang mulai sakit, ya pala kadang ya mumet. Yuk karena memang udah bebannya udah berkurang. Kalau ayatnya kan ibu apa ya? Wa man nu'ammirhu. Nah, orang yang dikaruniai umur panjang nanti akan balik lagi. Kalau dulu dituntun nanti balik dituntun lagi. Kalau dulu makan disuapin nanti balik disuapin lagi. Ya wes semua ayatnya begitu. Alladzi at'amahum min ju', Allah yang memberikan rezeki, menghilangkan rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari rasa takut. Maka surat ini baik dibaca untuk menghilangkan rasa was-was, rasa takut yang ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.